Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan aku. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik channel ini. Aku doakan semoga kalian sehat, panjang umur dan berlimpah rezeki. Video aku kali ini akan menceritakan alur dari film yang berjudul Survivor. Langsung aja yuk kita mulai ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang petugas kedutaan wanita yang harus membersihkan namanya setelah dituduh sebagai dalang pengboman kedutaan dan pembunuh teman-temannya. Cerita dimulai dengan dua orang tentara Amerika yang tertangkap dalam sebuah perang melawan teroris Taliban di Kandahar, Afghanistan. Seorang komandan teroris memeriksa identitas keduanya dan menemukan jika salah satunya adalah sebuah aset yang bisa dijual. Dan lalu salah satu tentara yang bernama Ray dibakar hidup-hidup. Cerita kemudian beralih ke kedutaan Amerika Serikat di London, Inggris. Tampak dua orang tentara yang sedang mengawasi orang-orang yang lalu lalang keluar masuk ke dubes. Di antara mereka, ada salah seorang pegawai baru bernama Kate Abbott. Ia baru beberapa hari bekerja di sana. Tampak beberapa karyawan yang sibuk dalam melayani permohonan visa. Hingga akhirnya, Kate menemukan seorang pemohon visa bernama Dr. Emil Balan yang bermasalah. Hingga Kate harus memeriksanya lebih detail. Tapi atasannya yang bernama Bill Talbot mengatakan tak perlu dipersulit, karena hal itu hanya akan menambah banyak pekerjaannya saja. Lagi pula temannya Naomi sudah memeriksanya. Tapi Kate tak peduli, visa untuk Dr. Balan ditolaknya. Dr. Balan lalu melapor kepada temannya yang bernama Fred bahwa seorang pegawai kedutaan bernama Kate dari Washington telah mencurigainya. Dan temannya itu mengatakan akan segera membereskannya. Dan pagi harinya, Fred menemui seorang tukang servis jam bernama Nas. Ia memberikan sebuah map berisi data tentang Kate. Dan Nas mengatakan akan membereskannya besok. Dan malam harinya, terlihat Kate mengunjungi sahabatnya yang bernama Lisa. Lisa mengatakan jika pameran lukisannya telah habis terjual. Dan ia menyisakan satu untuk Kate. Tampaknya Kate sangat menyukai lukisan itu. Dan sepulang dari rumah Lisa, Kate kemudian melanjutkan pekerjaannya. Ia kembali memeriksa data tentang Dr. Balan, di mana tampak rekan Dr. Balan yang bernama Vasily Semer telah mendapatkan visanya dan telah terbang ke Amerika. Kate kemudian menelpon Naomi. Ia menanyakan kenapa ia memproses visa untuk Vasily, dan Naomi mengatakan jika pekerjaannya itu dikerjakan oleh Bill Talbot, karena Bill merasa kasihan dengan pekerjaannya yang sangat banyak. Pagi harinya, terlihat Nas yang sedang membuat sebuah bom, di mana bom itu kemudian dikirimkan sebagai sebuah paket yang dikemas sangat rapi. Di sisi lain hari itu, Kate menemui Dr. Perry karena telah memberikan rekomendasi kepada Dr. Balan tentang kunjungannya ke Inggris. Kate mengatakan kenapa ia tidak memperhatikan standar keamanan nasional ketika merekomendasikannya. Tapi Dr. Perry tak menjawab dan malah mengusir Kate. Dan setelah Kate pergi, ia segera menghubungi Inspektur Anderson. Kate lalu menemui Howe. Ia ingin meminta data orang-orang yang telah mengajukan permohonan visa bulan ini. Namun ternyata Kate tak memiliki wewenang untuk itu, dan Kate mengatakan jika ia disuruh oleh Sam. Setelah itu, Kate segera menemui Sam, tapi ternyata di sana sudah ada Inspektur Anderson yang telah menunggunya. Ia menanyakan kepada Kate kenapa ia melakukan penyelidikan ilegal. Dan tak lama kemudian, duta besar datang. Ia mengatakan bahwa Sekretaris Pertahanan Pusat baru saja menghubunginya perihal penolakan visa. Tapi ia mengatakan jika ia tak bisa menjelaskan kasus yang sedang berjalan.
Inspektur Anderson kemudian mengatakan jika tahun lalu istri Dr. Balan meninggal di Amerika karena terlambat menjalani pemeriksaan medis akibat dari birokrasi yang berbelit-belit. Dubes Mauren kemudian meminta Sam untuk menangani Kate. Tapi tampaknya Sam justru mendukung Kate karena ia tahu insting Kate yang bagus. Tak lama kemudian, tampak Kate dan seluruh teman departemennya sedang berkumpul di depan kantor. Tak lama kemudian, Bill datang. Kate ingin bicara dengannya. Tapi tiba-tiba ada sebuah panggilan telepon. Bill meminta seluruh anak buahnya untuk menunggunya di restoran. Mereka akan merayakan hari ulang tahun Bill. Bill kemudian menghapus seluruh daftar orang-orang pemohon visa yang bermasalah di komputernya. Di mejanya tampak foto anaknya yang menjadi seorang tentara. Sementara itu, kurir yang membawa paket bom dari NAS telah tiba di restoran tempat anak buah Bill berkumpul. Seorang koki menerima paket itu dan akan menyajikannya kepada anak buah Bill. Tapi rupanya, Kate sedang keluar untuk membelikan hadiah untuk Bill. Terlihat NAS juga ada di sekitar restoran itu. Dan ia kemudian meledakkan bomnya. Ledakan itu meluluh lantakan restoran itu. Kate tampak terlempar, tapi untungnya ia masih selamat. Ia kemudian meminta pertolongan, tapi Nas tiba-tiba mengeluarkan pistolnya dan menembaknya. Beruntung Kate dapat melarikan diri. Dan Nas kemudian melaporkan pada Fred untuk membunuh Kate bagaimanapun caranya. Sementara itu di kantor kedutaan, seorang agen bernama Sally memberitahukan kepada Sam tentang bom itu. Sementara itu, Kate yang ketakutan bersembunyi di sebuah rumah untuk menenangkan diri. Sam segera meluncur ke TKP. Di sana ia bertemu dengan Inspektur Anderson yang mengatakan 4 pegawai kedutaan tewas. Ia juga memberikan kartu milik Kate, tapi ia tak ada di sana. Sam kemudian meminta Sally untuk memantau keberadaan Bill dan Kate dari kartu ID-nya. Sementara Inspektur Anderson meminta asistennya untuk menampilkan informasi Kate di seluruh media, agar ia bisa dijadikan saksi bahkan kalau perlu tersangka. Kate dianggap masih hidup. Tak lama kemudian, Sally kembali menghubungi Sam. Ia mengatakan jika Kate dan Bill berada di alun-alun, dan Sam pun segera menuju ke sana. Di sisi lain, Bill yang melihat Kate kemudian memanggilnya dan mengajaknya bicara. Namun ternyata Bill ingin menembak Kate. Tapi Kate melawannya hingga tembakannya mengenai perutnya sendiri. Dan tanpa Kate sadari, seseorang yang berada di sana merekamnya memegang senjata. Kate yang melihat Nas kemudian menembaknya dan melarikan diri. Sementara Nas mendekati Bill dan mengambil ID-nya lalu kembali mengejar Kate. Sam yang sudah tiba di lokasi hanya mendapati Bill yang sudah tewas. Dan Anderson yang berada di sana mengatakan jika saksi melihat Kate memegang senjata. Dan tak lama kemudian, Sally kembali menghubunginya. Ia mengatakan jika seseorang telah mengambil ID Bill. Sementara ID Kate sepertinya rusak karena ledakan. Di sisi lain, rupanya Nas kembali ke tempat persembunyiannya. Dan tak lama kemudian, seseorang disuruh Fred bernama Trevor datang. Ia akan membobol sistem keamanan di ID milik Bill. Sambil bekerja, ia berbicara tentang pengeboman yang dilakukan Nas di Dubai. Dan akhirnya pekerjaannya dia pun selesai. Trevor mengatakan siapapun yang memiliki kartu serupa akan dapat terlacak di HP Nas. Dan Nas pun kemudian membunuh Trevor karena telah membicarakan bom di Dubai. Sedangkan Kate yang sudah terdesak mencoba menghubungi Sam untuk meminta bantuan. Tapi di saat yang bersamaan, Sam menerima panggilan telepon lain. Ia kemudian menghubungi Sally.
Tapi seseorang mengenalinya sebagai pembunuh dari tayangan TV, sehingga Kate segera menutup teleponnya dan pergi. Ia kemudian memberikan jam tangannya untuk meminjam telepon lokal. Ia menghubungi Lisa, sahabatnya, untuk dibawakan baju dan sejumlah uang di tempat yang sepi, yaitu di sebuah stasiun 2 jam lagi. Sementara Sally kembali menghubungi Sam. Ia mengatakan jika Kate menghubunginya. Ia juga meminta Sam untuk kembali ke kantor karena ibu kedubes murka. Kini Fred, Dokter Balan, dan juga Nas sudah berada di atas sebuah gedung. Mereka akan meledakkan sebuah rumah susun yang telah dipasang peledak. Fred mengatakan, mengapa bom di Amerika tidak menggunakan pemicu saja? Dan Nas menjawab, hal itu akan mudah diketahui di Amerika. Para sniper akan berada pada jarak 500 meter. Jadi dia akan menembaknya di luar jarak mereka. Dokter Balan kemudian memberikan pelurunya. Dan setelah itu, Nas pun membidik bom yang telah dipasang di gedung itu. Dan gedung itu pun luluh lantak. Sedangkan Sam kini sudah menghadap ke ibu dubes. Di sana juga ada Howie. Mereka melakukan telekonferensi dengan Menteri Dalam Negeri. Howie mengatakan jika pagi sebelum kejadian, Kate mendatanginya dan meminta akses bulanan pemohon visa atas perintah Sam. Dan tak lama kemudian, 5 file terhapus atas nama user Kate. Dan hal itu pun membuat ibu dubes semakin yakin jika Kate adalah pelaku teroris itu. Sam kemudian mengingatkan jika ibu dubes sendiri yang merekrut Kate ke situ karena ia butuh orang terbaik. Ia juga menjadi andalannya. Jadi jangan mengkambing hitamkan orang baik saat ada masalah. Dan ibu dubes menjawab, tapi kenapa Kate terus berlari? Sementara itu Lisa telah berangkat ke stasiun. Dan tanpa disadarinya, rupanya Inspektur Anderson dan timnya mengikutinya. Sedangkan Nas saat itu sedang merakit kembali peledaknya. Terlihat di HP-nya pergerakan Kate di stasiun. Di sisi lain, Sally tampak berbincang dengan Sam. Ia mengatakan jika bom yang meledak di rusun sama dengan yang meledak di Dubai 2 tahun yang lalu. Dan pelakunya adalah si pembuat jam yang sudah lama menghilang. Orang yang mendalangi ini pasti ingin pembunuh yang terbaik. Dan di layar komputernya, tampak ID Kate yang berada di stasiun. Dan Sam segera bergegas ke sana. Kini Lisa dan juga Kate telah sampai di stasiun. Tampak Nas sedang mengawasi Lisa dari kejauhan. Polisi juga tampak sudah berdatangan. Nas kemudian mengacaukan para polisi dengan mengatakan jika tersangka berada di sisi yang lainnya. Kate yang bersembunyi telah mendapatkan uangnya. Ia segera berlari menuju ke rel kereta begitu melihat Nas. Nas yang mengejarnya kemudian berhenti karena ia melihat para polisi juga mengejar Kate. Sam yang juga sudah tiba di stasiun juga ingin mengejar Kate, tapi Anderson meminta anak buahnya untuk menahannya. Sementara itu, Kate yang akhirnya berhasil lolos dari kejaran polisi, tiba-tiba melihat sebuah bola menggelinding dan kemudian meledak dan membuatnya pingsan. Nas pun kemudian segera mendekat untuk membunuhnya. Tapi rupanya Kate hanya pura-pura dan ia pun berhasil lolos. Kate kemudian menuju ke apartemen tempat tinggal Bill. Dan rupanya Sam sudah berada di sana. Sam kemudian mengatakan jika pelaku pengeboman adalah tukang jam, seorang pembunuh paling dicari di seluruh dunia. Ia kemudian meminta ID Kate dan menghancurkannya. Kate juga mengatakan jika Bill terlibat dalam rencana itu, ia ingin membunuhnya sewaktu di alun-alun. Mereka pun kemudian memeriksa kamar Bill. Di sana mereka melihat jika Bill melakukan itu karena anaknya yang disandra teroris di Afghanistan. Rupanya Nas telah melacak keberadaan Kate sebelumnya.
Ia melihatnya saat Kate membuka tirai kamar Bill. Sam kemudian menghubungi anak buahnya, tapi rupanya Nas telah membunuhnya. Sam yang curiga kemudian segera mengajak Kate untuk pergi. Namun saat pintu dibuka, sebuah ledakan terjadi dan membuat Sam terkapar. Kate pun kemudian segera melarikan diri sebisanya. Dengan tembakan Nas yang terus mengejarnya, polisi yang berdatangan akhirnya dapat kembali menyelamatkannya. Setelah merasa aman, Kate kemudian menghubungi Sally. Sally mengatakan jika Sam berhasil selamat, meskipun terluka parah. Sally juga mengatakan jika Inspektur Anderson sedang berada di TKP dan ia sedang menelpon Ibu Dubes, di mana Ibu Dubes memerintahkan untuk tidak ragu-ragu menembak Kate jika menemukannya. Kate kemudian meminta Sally untuk membantunya masuk ke gedung kedutaan, di mana gedung itu kini dijaga ketat oleh para tentara. Ia ingin membuka sebuah dokumen palsu agar bisa pergi ke luar negeri. Dan setelah Kate berhasil masuk, ia mengatakan jika Dr. Balan telah berangkat ke Amerika menggunakan paspor Rumania. Dia meminta Sally untuk menghentikannya, dan setelah itu ia harus segera berlari menghindari kejaran para tentara. Ibu Dubes yang mengetahui itu kemudian meminta agar foto Kate disebar di seluruh bandara. Sementara itu, kini Dr. Balan sudah tiba di New York. Sally memberitahu Ibu Dubes jika Dr. Balan adalah pelakunya dan masih ada waktu untuk menghentikannya. Tapi Ibu Dubes tak percaya, sedangkan Nas kini menemui Fred. Ia meminta setengah dari keuntungan yang didapat dari jual beli saham ketika terjadi kekacauan. Tapi Fred meminta syarat agar ia membunuh Kate terlebih dahulu. Sedangkan Kate kini sudah sampai di bandara. Ia akan menuju ke Amerika untuk mengejar Dr. Balan. Ia menggunakan identitas baru yang baru saja dibuatnya. Ia juga membeli sebuah laptop baru. Di pesawat, Kate mengirimkan data Dr. Balan kepada Sally. Tapi rupanya Ibu Dubes melihat itu. Ibu Dubes kemudian mengirimkan data penumpang bernama Harrison ke bandara New York untuk menangkap Kate. Kate yang sudah mengetahui itu kemudian menyewa seorang supir taksi untuk melarikannya menuju New York. Di sisi lain, Dr. Balan sudah memulai aksinya. Ia mengisikan gas-gas yang mudah meledak ke dalam sebuah bola besar lampu LED hiasan malam tahun baru. Kate yang sudah sampai di New York sangat terkejut ketika ia melihat bola-bola lampu hias berisi gas telah dipasang. Ia juga melihat Dr. Balan dan juga temannya juga ada di sana. Dan Kate pun kemudian mengikutinya. Ia melihat Dr. Balan dan Nas yang sudah memasuki sebuah gedung. Mereka akan menuju ke rooftop untuk menembak bola gas mematikan itu. Namun tiba-tiba, Nas membunuh Dr. Balan sebelum ia menembak bola itu. Dan saat bersamaan, Kate telah datang. Ia segera menyerang Nas untuk mengagalkan aksinya. Dan dalam pertarungan itu, Kate akhirnya berhasil membuat Nas terjatuh dari gedung. Dan tak lama kemudian, ratusan polisi berdatangan. Seseorang dari mereka memberikan HP-nya yang ternyata itu adalah telepon dari Sam. Sam mengucapkan selamat kepada Kate yang telah menyelamatkan jutaan nyawa pada malam itu. Dan film pun usai. Diceritakan jika sejak serangan tanggal 9 November 2001, Amerika telah menggagalkan sedikitnya 53 kasus serangan teroris untuk kota New York saja. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film yang berjudul Survivor. Semoga teman-teman terhibur ya. Jika teman-teman suka dengan film-film yang ada di channel ini, aku minta bantuannya untuk subscribe, like, dan juga share ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.